Dinasiku sekalian, kalau harus diperhatikan dengan cermat, hari-hari melesat begitu cepatnya. Siang pun beranjak datang, dan kita tumbuh menjadi dewasa, besar. Mulai menemui pahit, getir, asam, asin, dan manisnya kehidupan. Maka, di salah satu hari itu, kita tiba-tiba terguguk sedih karena kegagalan dan kehilangan. Di salah satu hari berikutnya, kita tertikam sesak, tersungkur luka, berharap hari segera berlalu. Hari-hari buruk mulai datang, dan kita tidak pernah tahu kapan dia akan tiba mengetuk pintu. Kemarin kita masih tertawa, untuk besok lusa terguguk menangis. Kemarin kita masih berbahagia dengan banyak hal, untuk besok lusa terjatuh, dipukul telak oleh kehidupan. Hari-hari menyakitkan bagi orang-orang yang belum tercerahkan. Bagi yang sudah tercerahkan, inginkah kembali seperti itu lagi? Kalau tidak, jagalah kebersihan pikiran, hati, dan syahwatmu. Pasti selamat rahayu. Dari begitu banyak putra Romo, saya tidak menemukan satupun yang lebih baik daripada putra kekudangane Romo. Ketika aku berpikir tentang semua pakaian, namun tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada kekudangannya Romo. Di saat aku merenung tentang segala jenis perbuatan baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik selain kekudangannya Romo. Waktu aku mencari segala bentuk rezeki, tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada Wahyu Pancagaib. Untuk karena itu, jangan takut jatuh. Karena hanya orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena hanya orang yang tidak pernah berusahalah yang tidak pernah gagal. Jangan takut salah, karena hanya orang yang tidak pernah berbuatlah yang tidak pernah salah. Dengan memanjatlah, kita bisa tahu caranya agar supaya tidak jatuh. Dengan berusahalah, kita bisa tahu caranya agar supaya tidak gagal. Dengan berbuatlah, kita bisa tahu caranya agar supaya tidak salah. Itu benar dalam situasi tertentu saja. Buktinya, dusta bisa menyelamatkan hubungan, dan jujur ternyata menghancurkannya. Tapi tetap saja, orang cerdas yang beriman dan orang beriman yang cerdas akan selalu tetap memilih jujur atau kejujuran dan membiarkan sisanya mengalir secara natural seperti air dalam rimbanya hutan. Sebab karena endingnya jujur pasti langgeng dan bahagia. Pak Web, perbedaan antara baik dan buruk itu apa sih? Abstrak. Perbuatan manusia selalu terkait dengan nilai atau norma. Maksudnya, perbuatan itu dapat dinilai baik atau buruknya. Namun demikian, baik buruknya perbuatan itu bukan bergantung pada perbuatan itu sendiri, melainkan suatu penilaian yang disematkan oleh manusia kepada sebuah perbuatan itu. Karena itu, predikat baik buruknya perbuatan sifatnya relatif, tidak mutlak. Hal itu disebabkan adanya perbedaan tolak ukur atau indikator yang digunakan untuk penilaian tersebut. Perbedaan tolak ukur disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang, konteks, pemikiran, yang bersumber dari perbedaan-perbedaan kepercayaan atau keyakinan, seperti agama, ideologis, tradisi, adat budaya, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Dalam Islam, baik buruk tidak ditentukan oleh akal atau pertimbangan lain, tetapi
berdasarkan apa yang ditetapkan Allah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam wajib terikat kepada kedua sumber tersebut dalam memberi penilaian suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. Segala bentuk tindakan manusia mengacu pada pandangannya tentang baik dan buruk. Nilai kebaikan dan keburukan senantiasa akan menjadi sumber rujukan dalam melakukan berbagai tindakan dalam kehidupan. Nilai baik dan buruk bukanlah dominasi kajian filsafat, spiritual, dan laku, melainkan merupakan fokus pembahasan berbagai sumber agama, tak terkecuali Al-Quran. Problemnya, bagaimana konsep baik atau kebaikan dan buruk atau keburukan berdasarkan pemaparan Al-Quran? Secara spesifik, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui makna al-hasanah, al-sayyah, al-khair, syar, al-ma'ruf, al-munkar, al-maslahah, al-mafsadah, dan al-bir, al-fasyah, al-is, al-ris, serta al-khabais secara etimologis. Untuk keperluan penelitian ini digunakan kajian hermeneutika sederhana dengan menggabungkan analisis, sematik, dan tafsir maudhu'i. Analisis sematik digunakan untuk menggali makna ayat atau istilah secara kebahasaan, baik leksikal maupun gramatikal. Sedangkan penafsiran mubsafir digunakan untuk rujukan penangkapan makna tersirat. Kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Al-Quran menggunakan kata yang berbeda-beda untuk menyatakan kebaikan atau baik dan keburukan atau buruk dengan menggunakan istilah al-hasanah diperlawankan dengan al-syiah, al-khair diperlawankan dengan al-syar, al-ma'ruf diperlawankan dengan al-munkar, maslahah diperlawankan dengan al-masyadah, dan al-bir diperlawankan dengan al-fahisah, al-is, al-ris, serta al-khabais, mengandung maksud dan tujuan, dan menunjukkan keselarasan dengan makna etimologisnya. Penggunaan kata al-hasanah, al-sayyah mengarah pada kebaikan dan keburukan dalam pandangan manusia secara umum dan belum mengarah kepada yang spesifik. Kata al-khair syar mengarah pada dimensi personal dan sosial berdasarkan komparasi. Al-ma'ruf, al-munkar mengarah pada dimensi syariah, hubungan vertikal dengan Tuhan. Sedangkan al-maslahah, al-masyadah menggambarkan perilaku dalam dimensi alam, baik secara fisik maupun tatanan kehidupan. Penggambaran Al-Quran atas kebaikan dan keburukan berdasarkan kata al-bir, al-fahisah, al-is, al-ris, serta al-khabais merupakan kumulasi dan integrasi semua kebaikan atau keburukan secara akal dan kemanusiaan lainnya. Lalu, kalau benar dan salah Pak Web, perbedaannya apa dan bagaimana? Hehehe, tenang.
Dulu, aku selalu bertanya, kenapa dan mengapa selalu ada perasaan di otak dan rasa di hati, sirik, iri, dengki, benci, dan dendam pada setiap manusia. Apakah itu semua disebabkan oleh yang namanya nafsu dari 4 anasir belaka? Ataukah karena adanya hal lainnya? Entahlah. Karena sampai saat ini aku masih bingung. Sebenarnya seperti apa itu nafsunya 4 anasir? Aku bertanya, apakah nafsu itu seperti diriku di saat aku menginginkan ini dan itu? Apakah nafsu itu seperti aku saat berbuat baik? Bisa jadi. Nafsu adalah diriku yang sedang melakukan keburukan pada makhluk lainnya. Namun, masih sama saja bagiku jawabannya, yaitu entahlah. Lalu, aku berpikir tentang nafsu yang selalu berkorelasi dengan kata benar dan salah, seperti yang ditanyakan tadi. Benar dan salah yang tak pernah ditemukan kebenarannya, karena setiap sisi benar ada yang selalu menyalahkan. Begitu juga dengan sisi yang salah, selalu akan ada yang membenarkan. Lantas, jika aku melakukan hal yang benar dan memiliki manfaat untukku serta orang lain, apakah ini disebut dengan kebenaran? Bahkan jika aku melakukan hal yang salah, aku pun juga mendapatkan pelajaran dari kesalahanku. Begitupun juga mereka yang merasa dirugikan oleh kelakuanku. Sama-sama mendapatkan pelajaran berharga. Jadi, apakah ini disebut sebuah kesalahan? Entahlah. Dan tenang. Sesungguhnya, benar dan salah itu tergantung atau bergantung kepada siapa dan apa tujuannya dari sudut pandang yang ingin dicapai oleh sang penilainya. Lalu, masih layakkah kita untuk benci dengan semua hal? Tidak berjalan sesuai dengan keinginan diri? Kita atau mereka? Tentu saja tidak, bukan? Hal yang layak untuk kita lakukan adalah berbenah diri, belajar merasakan dan menikmati yang terkesan dikecewakan atau disakiti, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang dan Maha Suci hidup, dan terus memupuknya agar tidak memiliki batas tepi. Belajar untuk menerima perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupan ini, bahwa nyatanya kehidupan ini itu memang begitu adanya. Tercipta dengan segala kebaikan dan keburukan, yang memang telah menjadi bagian dari kehendak alam, yang tak bisa dipertanyakan dengan ungkapan, "Wih, mengapa semua ini terjadi?" Cukupkan saja dengan rasa dan perasaan syukur yang terus dibenamkan dari otak sampai lubuk hati terdalam bin syahwat, hingga yang lainnya tidak menemukan tempat untuk tumbuh dan berkembang mengoyak diri. Ini yang rapuh. Para kadang kinasiku sekalian, benar dan salah adalah paralaksi. Arti maksudnya dua hal dengan hasil akhir yang berbeda. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, selamanya tidak akan pernah ada benar yang benar-benar benar, dan tidak akan pernah ada juga salah yang benar-benar salah. Setiap manusia hidup memiliki idealismenya masing-masing, dan sehidup semati akan menganggapnya benar. Contohnya, selama ini kita semua, bahkan dunia, selalu mengkotak-kotak benar dan salah ini lewat 5 pilar, bahkan lebih, yang ada, yaitu adat, tradisi, kepercayaan atau keyakinan, agama, pendidikan, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.
Padahal semuanya adalah buatan kita manusia sendiri. Yang dengan begitu tentu akan masih bercacat dan bercela. Misal contoh, adat. Di dalam adat tertentu ada ketentuan bahwa suku mereka hanya boleh menikah dengan suku yang sama. Karena lain daripada itu, orang-orangnya dianggap sebagai orang-orang yang malas. Dengan dampak yang lebih buruk lagi, yang mereka percayai akan merusak keturunan. Hal ini adalah hasil perbincangan masalah cinta dengan teman-teman dari suku yang sama. Begitulah kepercayaan orang tua, bahkan keluarga besar mereka. Apakah dengan membedakan ras lain dan menggeneralisir bahwa semua ras di luar rasnya adalah hal yang benar? Atau apakah hal tersebut salah? Ya, benar. Salah itu. Menurut siapa? Ayo. Misal contoh lain. Di dalam agama, setiap penganut agama memiliki kepercayaan bahwa agamanya lah yang baik. Agama membuat Tuhan terlihat berbeda-beda. Dan menimbulkan anggapan Tuhanmu bukan Tuhanku. Begitu pula Tuhanku bukan Tuhanmu. Beberapa yang berpikir kerdil akan bicara, ajaranmu sesat bagiku. Hei kafir, cuma ajaranku yang baik bagimu. Menganggap rumah lain yang tidak sewarna dengan rumahnya salah, lalu memanggilnya dengan nama-nama. Sebagai seorang yang masih kurang yakin dengan konsep agama, namun beriman pada Tuhan, betulkah agama fungsinya memang hanya untuk mengadili kebenaran dan yang salah? Kalau begitu, mengapa yang benar di agamaku belum tentu benar di agamamu? Dan sebaliknya, semisal contoh lainnya, di dalam pendidikan. Dalam 9 tahun program wajib belajar, anak-anak diajarkan 1+1 selalu dan tidak akan pernah berubah. Hasilnya adalah 2. Padahal dalam kenyataannya 1 tidak pernah benar-benar 1. Misalnya, ada 1 buah buku berwarna merah dan 1 buah buku berwarna hitam. Bila keduanya ditambahkan, tentu akan menghasilkan 2 buku, bukan 2, kata sekolahan. Kita berhenti mengingat di dalam 1 buku selalu ada lebih dari sekedar 1 halaman, atau singkatnya 1 buku tidak berisi sama dengan buku lainnya. Jadi sejujurnya pernyataan 1+1 sama dengan 2 bukannya lebih tepat digambarkan dengan kata 1+1 sama dengan belum tahu. Mengapa perhitungan dan ajaran kita harus sama dengan mereka yang tidak kita kenal rupanya? Mengapa kita harus dianggap bodoh bila tidak searah, bahkan kafir dan sesat jika tidak sejalan? Contoh berikutnya akan menjadi lain lagi jika dimasukkan ke dalam kebiasaan. Sebagian manusia hidup, kita memiliki lobus frontal yang berfungsi untuk menyetor informasi-informasi dan ingatan-ingatan akan orang-orang yang pernah kita temui, kita kenal, dan kita amati. Kita mengingat sifat masing-masing orang yang kita temui dan berjaga-jaga akan segala sesuatu yang dapat dilakukannya dengan membentuk atau mempercayai stereotip lingkungan. Misal suku A kasar, suku B suka, party, suku C pelit, atau perempuan dengan rok mini yang dianggap kupu-kupu malam, dan laki-laki dengan tato dianggap nabi atau preman. Benarkah selalu demikian? Bukannya di muka bumi ini ada lebih dari 10 sampel saja? Bukannya zaman terus bergerak dan makna suatu hal juga akan berubah? Seperti misal, sekitar tahun
1950-an, menggunakan kaos keluar rumah adalah bentuk dari pemberontakan. Namun, seiring berkembangnya zaman, apakah benar menggunakan kaos masih dianggap pemberontak? Benarkah kebiasaan yang terlihat adalah suatu bukti atau asumsi yang statis? Akan selalu ada yang menganggap pemikiran ini salah, dan akan selalu ada juga yang menganggap pemikiran ini benar. Akan ada pula yang menganggap sesat, dan ada juga yang menganggapnya membukakan mata. Namun lalu, jadi apakah dasarnya bila hakim-hakim yang sudah saya ceritakan tadi itu bukan penentu sebenarnya batas yang benar dan salah? Lalu, apa atau siapa? Apakah pikiran? Apakah hati? Apakah nurani? Apakah syahwat? Apakah moral? Apakah kebaikan? Apa Tuhan? Apakah pengalaman hidup? Apakah kehidupan? Apa filing? Apakah melihat untung rugi? Apakah melihat dari sudut yang lain? Apakah lingkungan? Apakah orang tua? Apakah ibu atau ayah? Apakah internet? Apa atau siapa? Ayo. Bila memang sudah kau temukan jawabannya dan kau tetapkan, apakah hal itu bukan paralaksi? Apakah di sisi yang lain juga berpikir demikian? Edan tenan. Saya punya filosofi menarik sebagai berikut. Suatu ketika Jaka Tolos dalam perjalanan pulang dari ladang dengan mengendarai sepeda ontel. Tanpa diduga, sepeda ontelnya menabrak seorang lelaki yang nyelonong nyebrang jalan. Bruks, perdebatan pun terjadi. Setibanya di rumah, Jaka Tolos ngedumel kepada wong edan bagu. Web, mengapa semua orang ingin menganggap dirinya benar? Mengapa kau berpikir demikian? Tanya wong edan bagu. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku tidak salah saat menabrakkan sepeda ke orang itu tadi di jalan menuju pulang ke rumah. Tetapi bapak itu merasa dirinya benar dan menganggap aku salah mengambil jalannya. Jika aku benar dan bapak itu benar, lalu siapa yang salah, Web? Kata Jaka Tolos. Edan tenan. Wong edan bagu tertawa sambil berkata, mengapa kau berpikir bahwa dirimu benar? Lalu Jaka Tolos memperjelas, karena aku memang tidak berniat untuk menabrak bapak itu, Web. Saat aku mengendarai sepeda, aku memperhatikan jalan dengan baik. Tiba-tiba bapak itu menyeberang jalan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan terlebih dulu. Dia sibuk memperhatikan handphonenya. Apakah aku tetap salah, Web? Tanya Jaka Tolos selanjutnya. Jika kau benar, apakah kau perlu merasa menang? Kata wong edan bagu. Dan Jaka Tolos terdiam sesaat, lalu berkata, aku tidak merasa begitu, kan? Dengar, wahai diriku yang dulu, Jaka Tolos. Semua orang berusaha untuk menjadi benar, karena kebenaran itu lebih mudah diterima banyak orang. Sulit bagi kebanyakan orang menerima kesalahan. Itu yang menyebabkan orang lebih mudah menganggap diri mereka benar, kata wong edan bagu. Setelah kejadian menabrak bapak itu dengan sepeda, aku pun jadi bingung karena bapak itu mengaku dirinya benar.
Ia bilang ke semua orang di situ bahwa ia berjalan di tempat yang seharusnya. Aku sebagai anak muda pun terpaksa harus merasa kalah dan meminta maaf. Rasanya tidak adil, Web. Sesungguhnya jika diperhatikan kronologis kejadiannya, bahwa bapak itu lebih memperhatikan handphone di tangannya ketimbang jalan. Aku tidak terima bahwa aku benar, tetapi aku harus kalah, kata Jaka Tolos. Masa laluku, Jaka Tolos, sadarilah, benar itu bisa kalah, namun benar itu tidak mungkin salah. Setidaknya kau merasa kalah berdebat dengan bapak itu, namun itu tidak menunjukkan bahwa kau kalah. Bapak itu yang merasa dirinya benar pun tidak serta-merta merasa dimenangkan. Hidup ini bukan soal salah dan benar, atau baik dan buruk, juga bukan tentang kalah dan menang, kataku, melainkan penyikapan dan cara pandang dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau tidak. Lihatlah dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi loh ya, jangan satu sisi saja. Bukankah terdapat banyak sisi di sekeliling kita ini? Segera Jaka Tolos memeluk Wong Edan Bagu seraya mengucapkan, "Terima kasih, Web. Aku jadi terharu." Dan Wong Edan Bagu pun memeluk balik sembari berbisik lembut, "Belajarlah menerima kekalahan, bukan sebagai kesalahan." Ya kataku, tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Pasuki yuwana teguh rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya, yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. I love you full.